Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Mas Gala dan Mbak Tea. Nah adik-adik, sebelumnya aku mau tanya nih ke adik-adik, gimana liburan tahun barunya adik-adik kemarin? Di rumah aja ya Mas. Harus di rumah aja, karena lagi pandemi ya adik-adik. Nah adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada mandi adik-adik. Apa masih pada tidur nih? Jadi jangan dong, kalau baru bangun tidur mandi dulu. Sarapan dulu. Iya, nanti biar fokus, soalnya kita mau memuji Tuhan dan menerima firman Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita nyanyiin lagu yang pertama. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan engkau ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan engkau ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Gimana nih adik-adik untuk lagu yang pertama? Apakah adik-adik udah semangat? Apakah udah capek? Nah, kalau udah capek, istirahat dulu aja adik-adik. Istirahat dulu. Nah, kali ini kita mau berdoa pembuka yang dipimpin oleh Mbak Tea. Langsung aja kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Kau sudah memberi kami waktu untuk berkumpul dalam sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, berkati agar sekolah minggu pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala setan. Tuhan Yesus yang memberkati. Semoga sekolah minggu online pada pagi hari ini dapat kami lakukan dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang memberi kami firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, gimana nih? Kan kita udah nyanyi, udah berdoa. Gimana adik-adik, udah pada keringetan? Udah semangat? Nah, kalau belum keringetan, ayo adik-adik kita langsung aja nyanyikan lagu yang kedua. Ini lagunya lebih semangat gitu loh, biar adik-adik tambah keringetan. Apa lagunya Mbak? Oh, sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oke adik-adik, kan tadi adik-adik udah nyanyi. Apa tadi lagu yang pertama?
Yesus kasih jiwaku, lagu kedua, oh sukacitaku. Terus kan udah berdoa membuka juga kan. Nah sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman yang nanti akan disampaikan oleh Bu Tias. Nah, sebelum mendengarkan firman, adik-adik duduk yang rapi dulu, yang sopan. Kita mau nyanyiin lagu. Judulnya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita di sekolah minggu online kali ini ya. Kali ini bersama Bu Tias lagi. Oke, siapa yang hari ini bersemangat? Semua harus semangat ya. Walaupun di masa pandemi ini, kalian tetap harus semangat. Walaupun belajar di rumah, secara online, semua harus semangat. Papa mama juga harus semangat. Kalian tetap melakukan protokoler kesehatan kan? Oh iya, bagus sekali. Apa saja kira-kira anak-anak? Oh iya, rajin mencuci tangan, memakai sabun ya. Kemudian apa lagi anak-anak? Ya, memakai masker jika keluar rumah. Harus selalu pakai masker ya. Kemudian apa lagi? Ya, satu lagi yaitu menjaga jarak. Jadi menjaga jarak dengan orang lain, berdirinya, berjalannya, duduknya. Oke? Ya. Sebelum kita mau memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Kau telah kumpulkan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Klaten pada saat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami, menjaga selalu konsentrasi kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman kita untuk hari ini apa ya? Coba sekarang Bu Tias mau tanya. Ini apa ya tulisannya? Yang sudah besar bisa membaca. Untuk yang baru belajar membaca, kita eja ya hurufnya. Huruf S, O, M, B, O, N, G. Dibaca apa? Oh iya, ini dibaca sombong. Nah, firman Tuhan untuk pagi hari ini tentang kata sombong tadi anak-anak. Nah, kalian di sekolah atau di rumah punya teman nggak yang mempunyai sifat sombong? Ya, misalnya ada di antara teman-teman kalian yang mempunyai sifat sombong seperti itu, kalian tidak boleh meniru ya. Oh iya, sifat sombong itu tidak baik anak-anak, jadi tidak boleh ditiru. Nah, kalian harus meniru sifat yang apa ya? Sifat yang kebalikannya ya. Kita coba lihat. Nih, sifat apa? Ini kita baca, kita eja ya. R, E, N, D, A, H, H, A, T, I. Sifat apa anak-anak? Iya, betul sekali, sifat rendah hati. Nah, kalau sifat yang ini, kalian boleh menirunya ya.
kalian boleh melakukannya. Karena apa anak-anak? Sifat yang rendah hati itu baik. Berarti sifatnya itu apa adanya, tidak meninggikan dirinya sendiri. Sifat rendah hati juga disukai oleh banyak teman, banyak orang. Jadi ditiru yang itu saja ya. Tetapi ceritanya untuk hari ini tentang sombong dan rendah hati apa ya? Kalau judulnya untuk pagi hari ini adalah lebih baik rendah hati daripada sombong. Nah, ini untuk judul pada pagi hari ini. Nah, untuk ceritanya, Bu Tias mulai ya. Kalian dengarkan dengan baik. Nah, ini ada Bu Tias bawa boneka apa ini ya? Nah, bonekanya apa ini bentuknya? Siapa yang tahu? Nah, pasti kalian sudah tahu ya, ini bonekanya berbentuk ulat. Iya, betul sekali. Ini boneka berbentuk ulat. Nah, ulat ini mau berbincang-bincang anak-anak. Dan mereka ini tinggal di hutan bersama bersama makhluk hidup yang lain, yaitu hewan-hewan yang lain. Banyak sekali di hutan, di antaranya adalah mereka. 2 ekor ulat ini. Nah, yang ini bernama Lili. Dan yang ini bernama Lulu. Nah, Lili dan Lulu ini berteman anak-anak, berteman baik. Nah, pada suatu hari mereka sedang berjalan berdua. Mereka ke hutan. Mereka akan mencari makanan-makanan. Mereka juga sambil bermain anak-anak. Di perjalanan, si Lulu ini berkata kepada Lili, "Hai Lulu, kamu kok pakai baju jelek sih? Pakai baju itu yang bagus seperti punyaku. Bagus sekali kan kalau bajumu itu jelek." Dan si Lili pun menjawab, "Oh, bajuku tidak apa-apa kok, yang ini bajuku rapi dan tidak sobek, tidak bagus dan tidak baru, tidak apa-apa. Ibuku membelikannya dengan cinta kasih, tidak perlu bagus ataupun baru. Tapi bajumu itu jelek." Si Lulu berkata, dia mengejek terus anak-anak. Tetapi Lili tidak pernah membalasnya yang jelek. Dia tetap selalu rendah hati anak-anak, tidak membalas perbuatan yang mengejek-ejek si Lulu juga, dia tidak pernah membalasnya. Kemudian saat mereka mencari makan, si Lulu sudah mendapatkan banyak makanan. Tetapi si Lili ini belum mendapatkan anak-anak. Tiba-tiba perutnya lapar. "Lulu, aku boleh nggak minta makananmu duluan? Nanti aku ganti deh, ini perutku sudah lapar banget." Si Lulu ini menjawab, "Oh, tidak boleh. Makananku adalah makananku. Dan kamu tidak boleh memintanya, apalagi baju kamu jelek. Kamu tuh dekil." Dan si Lulu selalu mengejek si Lili. Dan Lili pun diam, dia tidak membalas apapun anak-anak. Kemudian pada hari berikutnya mereka mendapat pengumuman anak-anak. Di hutan ada sebuah pengumuman. Nah, pengumuman ini diumumkan oleh si Buha. Siapa si Buha? Si Buha adalah seekor apa? Iya, betul, seekor burung hantu. Ya, burung hantu ini bertugas memberikan pengumuman anak-anak kepada seluruh penghuni hutan. Seluruh makhluk yang ada di hutan, semua diberi pengumuman oleh si Buha. Si Buha mengumumkan bahwa sebentar lagi di hutan akan diadakan pesta. Pestanya berisi makanan-makanan yang enak dan pasti akan didatangi oleh seluruh penghuni hutan. Pasti akan ramai. Nah, si Buha mengumumkannya kepada semua. Dan Lulu dan Lili juga mendengarnya. Mereka juga mendengarnya. Si Lili pun tersenyum membayangkan bahwa besok
dia akan mengikuti pesta yang menyenangkan itu. Berkumpul bersama teman-teman yang lain, bisa bermain. Ya, dia merasakan senang sekali anak-anak. Tetapi si Lulu ini berkata seperti ini anak-anak. Oh, pesta apa itu? Paling makanannya nggak enak. Enakan makananku. Suatu saat aku akan mengadakan pesta yang lebih besar. Akan mengadakan pesta yang lebih ramai. Makanannya lebih enak-enak. Yang pesta itu tadi nanti nggak enak pasti makanannya dan kurang meriah. Anak-anak, si Lulu ini tidak suka jika besok itu diadakan pesta anak-anak. Dia tidak suka. Dia menyukai pesta yang menurut dia lebih bagus, yang akan dia adakan sendiri oleh dia besok. Dia ingin makanannya, menurut dia makanannya akan lebih enak, suasananya lebih bagus, lebih ramai. Nah, si Lulu ini tidak suka jika warga di hutan itu merasa gembira. Dia tidak suka anak-anak. Nah, kemudian beberapa saat Lulu dan Lili ini mereka harus melewati fase yaitu yang disebut adalah menjadi kepompong. Nah, dua ulat ini harus menjadi kepompong anak-anak. Mereka semua harus bertapa, berdiam diri menggantung di dahan. Seperti ini anak-anak. Tunggu ya. Nah, seperti ini anak-anak. Mereka menggantung di dahan pohon ataupun di daun. Karena mereka harus melewati fase kepompong anak-anak. Mereka tidak bisa kalau tidak melalui fase ini karena ulat harus menjadi kepompong. Tahap ini harus mereka lalui. Dan beberapa minggu kemudian muncullah anak-anak. Apa ya yang muncul? Nah, muncullah 2 ekor kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya yang satu berwarna hitam dan yang satu berwarna-warni. Bagus sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak tahu nggak? Si kupu-kupu yang hitam ini tadi adalah si Lulu. Si ulat yang sombong tadi. Kalau kupu yang bulunya sayapnya berwarna-warni ini adalah si Lili. Si ulat yang rendah hati tadi. Nah, si Lulu pun berkata seperti ini. Aduh, kenapa ya buluku cuma hitam seperti ini? Buluku ini jelek. Dulu aku suka menghina pakaian si Lili. Sekarang bulu di sayap Lili lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa aku hanya hitam seperti ini? Aku mau mohon ampun sama Tuhan. Ini pasti karena kesombonganku waktu dulu. Karena aku suka mengejek Lili. Aku sudah suka mengejek orang-orang. Aku merasa diriku lebih baik. Aku merasa diriku lebih dari segalanya, lebih dari orang lain. Nah, akhirnya si Lulu ini dia bertobat anak-anak. Dia tidak mau mengulanginya lagi dan dia hidup sebagai kupu-kupu yang rendah hati, sama seperti Lili. Nah, kalian juga harus meniru seperti Lili ini ya anak-anak, harus rendah hati. Nah, kalau dihubungkan sama firman Tuhan, apa ya anak-anak? Nah, sekarang waktunya kalian membuka Alkitab. Untuk kakak-kakak yang sudah besar, bisa dibuka Alkitabnya? Iya, kita mau baca. Mau buka dan membaca Injil Markus. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Tentang apa ya? Kita dengarkan bersama-sama.
Butias bacakan ya. Yohanes Pembaptis. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, perikop ini bercerita tentang Yohanes Pembaptis, anak-anak. Siapa ya Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu adalah seseorang yang membaptis Yesus di sungai Yordan. Kalian tahu kan, Yesus itu anak Allah, raja segala raja. Dan dia seharusnya di tempat yang tinggi, tetapi dia mau merendahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes, anak-anak, memakai air seperti orang-orang lain, orang-orang biasa yang berdosa. Dia mau menempatkan dirinya seperti orang yang lain yang berdosa, yang mau dibaptis oleh Yohanes. Yesus di sini tidak sombong, anak-anak. Dia tidak membanggakan dirinya yang sebagai anak Allah. Tidak. Yesus di sini menempatkan dirinya sebagai manusia biasa. Nah, waktu itu ada nih gambarnya Yesus dibaptis. Nih, Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, Yesus menempatkan diri sebagai orang biasa. Jadi dia tidak menyombongkan dirinya. Kemudian Yohanes juga, anak-anak, walaupun dia sudah membaptis ribuan orang, tetapi dia juga tidak sombong. Dia tetap tekun melaksanakan pembaptisan dengan tekun dan selalu rendah hati. Dia tidak merasa sombong sudah membaptis banyak orang. Dan saat dia membaptis Yesus, dia merasa tidak layak sebenarnya, anak-anak. Tetapi karena Yesus merendahkan dirinya, jadi Yohanes mau untuk membaptis Yesus. Setelah Yesus dibaptis, nah, kemudian langit terbuka, anak-anak. Roh Kudus turun berupa burung merpati. Dan ada suara dari langit. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, berarti di situ menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Karena ada tanda dari langit yang tidak seorang pun mengalaminya kecuali Yesus. Tetapi Yesus ini tetap tidak sombong. Dia selalu rendah hati dan selalu menyapa orang lain dengan baik dan tidak mengunggul-unggulkan dirinya. Nah, anak-anak, cerita dari Butias cukup sekian ya. Dari sini kita belajar untuk selalu rendah hati, tidak sombong, seperti Yesus dan Yohanes Pembaptis tadi. Nah, setelah ini anak-anak, kita mau melakukan aktivitas ya. Ya, nanti siap-siap untuk lakukan aktivitas. Oke, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah untuk kami pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati ya Tuhan, kami tidak sombong, kami tidak mengunggulkan diri kami sendiri, kami selalu bisa menghargai orang lain, dan kami selalu bisa untuk menempatkan diri kami sama seperti orang lain. Tuhan, saat ini kami akan menyudahi firman pada pagi hari ini. Kiranya Kau selalu menyertai kami agar firman-Mu selalu dapat kami terapkan di dalam hidup kami. Bila ada dosa saat kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau mengampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, setelah ini kita mau aktivitas. Nah, selamat melakukan aktivitas. Yesus memberkati. Nah anak-anak, aktivitas pada pagi hari ini apa ya? Nah, perhatikan ya. Kali ini kita membuat kreativitas tentang ulatnya. Kita mau buat ulat anak-anak. Nah, bahan-bahannya apa saja ya? Kalian bisa siapkan bahan-bahannya. Kalian bisa siapkan kertas, bisa kertas lipat, bisa kertas emas. Nah, kertas lipatnya kalian bikin pola bulat-bulat ya anak-anak. Nah, bisa juga menggunakan ini anak-anak. Apa ini? Ini kain flanel anak-anak. Nah, kain flanel warna apa saja boleh yang ada di rumah kalian. Pakai kain yang lain Bu Tias? Boleh. Pakai kain perca? Boleh. Pakai kancing-kancing baju? Boleh. Yang berbentuk bulat. Nanti kalian bikin pola bulat-bulat. Kemudian siapkan gunting. Ada lem. Ada juga spidol. Nah, kalian bikin bulat-bulatannya ya. Bulat-bulatannya banyak boleh, minimal 5, misalnya cuma buat 3 boleh. Boleh ya. Kalian potongi, dipotong-potong anak-anak. Nanti menjadi seperti ini kalau yang flanel. Nah, warna lain boleh, warna pink boleh, bebas anak-anak. Kemudian yang pakai kertas lipat jadi seperti ini ya. Nah, bulat-bulatannya lebih besar boleh Bu Tias? Boleh. Lebih kecil boleh? Boleh. Semua ukuran boleh anak-anak. Kemudian kalian bisa menempelkannya di sebuah kertas HVS boleh, berwarna boleh. Seperti ini ya anak-anak, ditempel. Ditempel. Lebih rekat lagi boleh, lebih deket-deket lagi boleh. Ini dilem ya, yang tadi dilanjutkan, ditempel di sini. Nah, seperti ini anak-anak. Itu jadi apa toh Bu Tias? Kok bulet-buletannya jejer-jejer seperti itu? Nah, ini mau membuat ulat anak-anak. Caranya bagaimana? Kalau badannya bulat-bulatannya sudah disambung seperti ini, kita mau gambar pakai spidol. Kalau ulat itu punya apa anak-anak? Ulat itu punya kayak antena anak-anak. Nah, kayak antena seperti ini. Nah, di atas kepalanya. Kemudian ada matanya. Kemudian mereka mempunyai kaki. Iya, kakinya boleh seperti ini boleh. Nah, kalian lengkapi semua. Nah, seperti ini. Panjangkan lagi boleh. Ya. Kemudian setelah itu kalian beri hiasan lagi boleh. Diberi apa? Sini beri daun boleh. Diberi rumput boleh. Diberi pohon boleh, bunga boleh anak-anak. Semua dihias biar bagus. Nah, kalau yang dari flanel nanti bisa seperti ini anak-anak. Nah,
Nah, ini contohnya yang warna pink. Nah, ini grafiknya, ini antenanya, ini matanya. Dikasih mulut boleh, ya. Nah, nanti kalau kalian sudah mengerjakannya, kalian boleh memfotonya, difoto sama kalian seperti ini. Kemudian dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu kalian. Terus nanti kalau untuk yang anak-anak yang lebih besar, kelas yang besar, masa aku buat seperti ini Bu Tias, seperti adik kecil aja. Nah, kalian bisa menggambar anak-anak, menggambar pakai pensil, spidol, krayon, semua boleh gambar. Jadi tidak usah membuat bentuk seperti ini, tetapi kalian menggambar. Menggambar diwarnai, diberi hiasan yang bagus. Oke, bisa. Anak-anak yang besar juga bisa. Nanti bisa dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu kalian. Nah, yang ikut berpartisipasi nanti akan mendapatkan hadiah seperti biasa. Oke, nanti dikirimkan ya supaya mendapatkan hadiah. Oke. Nah, aktivitas kita cukup sekian ya. Aktivitas kali ini adalah membuat ulat. Nah, bisa memakai kertas flanel, memakai kain flanel maksud Ibu Tias, atau memakai kertas lipat, kertas emas boleh, kain perca boleh, mau kertas koran boleh, semua boleh. Kreasi anak-anak bisa ditampilkan. Nanti kalau bentuknya ulat, kertas yang dilipat-lipat itu jadi panjang boleh Bu Tias? Boleh. Semua kreativitas kalian keluarkan, boleh anak-anak. Oke, selamat mengikuti aktivitas untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhan? Di firman tadi kita belajar kalau kita tuh nggak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati. Oke, selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, nanti persembahannya bisa dikumpulkan, ditaruh dalam amplop dan bisa dikumpulkan ke kotak yang ada di gereja atau di kantor gereja, atau bisa juga dititipkan ke orang tuanya di adik. Oke, untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah teman-teman, kita kan udah mengumpulkan persembahan. Sebentar lagi sekolah minggu udah mau selesai nih. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Berdoa dipimpin sama Mas Kala. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan sudah bimbing kegiatan sekolah minggu online kami pada hari ini dengan keadaan sehat dan juga selamat. Tuhan, semoga apa yang adik-adik dapatkan dalam sekolah minggu kali ini bisa berguna untuk kehidupan adik-adik. Tuhan, tadi kami juga sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punyai untuk memuliakan nama-Mu, untuk mempersembahkan semuanya kepadamu. Saat ini Tuhan, kami sudah mau mengakhiri sekolah minggu. Berkatilah, semoga dalam seminggu ke depan Tuhan selalu memberikan kami semua kesehatan, selalu memberi kami semua kelancaran dalam sekolah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai. Tapi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan tetap ada sekolah minggu online. Tetap di channel GKC Klaten setiap hari Minggu. Adik-adik tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.